Kakak-kakak, aku juga punya pertanyaan yang ingin kusampaikan. Selama pertemuan gereja, pendeta dan penatua sering berkata bahwa Tuhan Yesus berkata di kayu salib sudah selesai. Membuktikan bahwa pekerjaan penyelamatan umat manusia telah selesai. Bahwa hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus dan mengakui dosa kita di hadapannya, maka akan diampuni. Dan Tuhan tak lagi melihat kita sebagai orang yang berdosa. Kita dibenarkan hanya oleh iman, diselamatkan oleh anugerah. Tuhan akan menerima kita ke dalam kerajaan surga ketika Dia kembali. Dan tak mungkin akan kembali untuk melakukan pekerjaan penyelamatan lagi. Aku merasa bahwa pemahaman pendeta dan penatua tidak bisa diterima. Benar. Namun, apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus ketika Dia disalib? Sudah selesai. Benar. Aku juga bertanya-tanya. Kenapa Tuhan kembali pada akhir zaman untuk menyatakan kebenaran, melakukan pekerjaan penghakiman dan menyucikan manusia? Kami masih belum mengetahui dengan jelas pertanyaan ini. Tolong diskusikan lebih banyak lagi dengan kami. Iya, tolong. Ya, aku juga tidak mengerti. Tolong jelaskan dengan kami. Baiklah. Tolong ya. Kakak dan adik, ketika Tuhan Yesus berkata di kayu salib sudah selesai, apa yang Dia maksud? Apa maksudnya pekerjaan penebusan telah selesai? Atau maksudnya pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia telah selesai? Bisakah orang-orang pada zaman itu mengetahuinya? Bisa dikatakan tidak ada yang tahu. Iya, keadaannya seperti ini. Tidak ada yang berani untuk mengatakan apa yang dirujuk dalam pernyataan sudah selesai. Iya. Yang Tuhan Yesus katakan adalah sudah selesai. Dia tidak mengatakan bahwa pekerjaan Tuhan menyelamatkan manusia telah selesai. Manusia tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang dirujuk oleh Tuhan Yesus ketika Dia berkata sudah selesai. Kenapa ada yang berani menjelaskan firman Tuhan berdasarkan pemikirannya? Kenapa dengan lancang berani mengartikan kalimat sudah selesai? Ini tidak lain menempatkan pemikiran manusia di atas firman Tuhan Yesus. Itu benar. Kita tidak bisa mengatakan Tuhan dengan lancar. Pikirkan ini semuanya. Jika Tuhan Yesus berkata sudah selesai, menunjukkan bahwa pekerjaan Tuhan menyelamatkan manusia sudah selesai. Kemudian kenapa Tuhan bernubuat? Banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu. Tetapi kau tidak bisa menerima semuanya saat ini. Namun ketika Roh kebenaran datang, Dia akan menuntun kalian ke dalam seluruh kebenaran. Dia tidak akan bicara tentang dirinya sendiri. Dia menyampaikan segala sesuatu yang telah didengarnya. Menunjukkan hal-hal yang akan datang kepadamu. Juga sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 47-48, Tuhan Yesus berkata, "Kalau ada yang mendengar perkataanku dan tidak percaya, aku tidak menghakiminya. Karena aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, sudah ada yang menghakimi. Firman yang aku nyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman." Amin. Firman Tuhan Yesus memberitahu kita dengan jelas bahwa Tuhan kembali untuk menyatakan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman. Ada juga nubuat di Alkitab. Sekarang waktunya penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Amin. Kakak dan adik, berdasarkan apa yang dikatakan oleh pendeta dan penatua, jika penyaliban Tuhan Yesus menyelesaikan semua pekerjaan penyelamatan umat manusia, lalu bagaimana nubuat Tuhan Yesus? Namun ketika Roh kebenaran datang, Dia akan menuntun kalian ke dalam seluruh kebenaran. Bagaimana firman ini menjadi kenyataan? Bukankah nubuat Tuhan Yesus menyatakan Dia akan kembali untuk menyatakan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman? Itu benar. Itu begitu. Oleh karena itu, yang dikatakan pendeta dan penatua jelas tidak sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Dan tidak sesuai dengan kenyataan pekerjaan Tuhan. Itu benar. Benar. Iya, benar benar. sekali. Kita semua harus mengetahui yang Tuhan Yesus lakukan adalah pekerjaan penebusan umat manusia. Yang harus kita lakukan menerima Tuhan Yesus, mengakui dosa dan bertobat di hadapannya, dan dosa-dosa kita akan diampuni. Maka kita akan layak untuk berdoa kepada Tuhan dan menikmati anugerah yang Tuhan limpahkan. Terlepas dari dosa, kita tidak akan lagi diancam oleh hukum. Ini adalah hasil dari pekerjaan penebusan Tuhan Yesus. Ini makna sesungguhnya dari ungkapan keselamatan iman yang sering kita katakan. Benar sekali. Jadi ini arti dari keselamatan oleh bersyukur iman. kepada Tuhan. Iya, kami mengerti. Benar. Dari hasil yang dicapai oleh pekerjaan Tuhan Yesus, kita bisa lihat pembuktian lebih besar. Pekerjaan Tuhan Yesus semata-mata adalah penebusan. Bukan berarti
pekerjaan penghakiman, penyucian dan menyempurnakan manusia pada akhir zaman. Bisakah kau mengerti dari maksud penjelasan ini? Iya, mengerti. Kami mengerti. Syukur kepada Tuhan. Kakak dan adik, meski kita percaya kepada Tuhan Yesus yang mengampuni dosa-dosa kita, dan kita tidak lagi berdosa, dan berperilaku baik, kita belum terlepas sepenuhnya dari dosa dan menjadi suci dan pasti diselamatkan, bukan begitu? Tidak. Apakah kita masih sering berkata bohong dan berbuat dosa? Iya. Apa kita masih bertindak rakus dan berpikiran jahat? Apa kita masih iri dengan orang lain dan membenci sesama? Iya. Benar. Apa hati kita penuh dengan kesombongan dan tipu daya? Apa kita masih mengikuti tren duniawi, bergantung pada kekayaan dan menginginkan kejayaan? Memang seperti itu. Beberapa orang ketika tertangkap dianiaya oleh pemerintah komunis Tiongkok bahkan menyalahkan Tuhan. Bahkan memberi pernyataan tertulis di mana mereka menyangkal dan mengkhianati Tuhan. Terutama pengungkapan kebenaran dan pekerjaan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Orang-orang menghakimi dan mengutuk pekerjaan Tuhan berdasarkan pemikiran dan nafsunya sendiri. Tidakkah ini benar? Itu masalahnya. Itu masalahnya. Benar sekali. Karena kepercayaan kita kepada Tuhan, kita mendapat pengampunan dosa, tapi di dalam kita tetap ada sifat-sifat dan watak iblis. Ini adalah sumber dosa kita dan perlawanan terhadap Tuhan. Itu benar sekali. Kita sudah melawan Tuhan. Jika sifat dosa batin kita tidak selesai, maka kita akan melawan Tuhan, mengkhianati Tuhan, dan menganggap Tuhan sebagai musuh. Benar. Apakah menurutmu, orang seperti itu layak memasuki kerajaan surga? Tidak. Firman Tuhan berkata, karena itu jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Amin. Kitab Ibrani juga mengatakan, tanpa kekudusan tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Benar. Jika kita sering berbuat dosa, akan jauh dari mencapai penyucian. Tentu saja, kita tidak layak untuk masuk kerajaan surga. Benar. Kakak dan adik, seharusnya sekarang sudah jelas. Dalam mengatakan sudah selesai, Tuhan Yesus menyatakan pekerjaan penebusan Tuhan yang telah selesai. Tentu saja dia tidak mengatakan semua pekerjaan penyelamatan umat manusia telah selesai. Tuhan yang Maha Kuasa berinkarnasi pada akhir zaman menyatakan kebenaran. Melakukan pekerjaan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Kedatangannya menyucikan dan menyelamatkan manusia. Menyelesaikan dosa di dalam diri manusia. Membebaskan manusia dari dosa, mencapai kesucian, mencapai keselamatan penuh dan memasuki kerajaan Tuhan. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Kakak dan adik, mari baca firman Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga semua bisa semakin mengerti. Bagus. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, orang berdosa sepertimu, yang baru saja ditebus, yang belum diubahkan atau disempurnakan Tuhan, mungkinkah berkenan di hati Tuhan? Bagimu yang masih manusia lama, memang benar bahwa kau telah diselamatkan oleh Yesus, dan tidak dianggap orang berdosa karena keselamatan dari Tuhan. Tetapi ini tidak berarti bahwa kau tidak berdosa dan tidak najis. Bagaimana mungkin kau bisa kudus jika belum diubahkan? Di dalam dirimu kau dipenuhi dengan ketidakmurnian, sifat mementingkan diri sendiri dan hina. Tapi kau masih berharap dapat turun bersama Yesus. Engkau mesti sangat beruntung. Kau lewatkan satu tahap iman kepada Tuhan. Kau hanya baru ditebus tetapi belum diubahkan. Agar dapat berkenan di hati Tuhan, dia sendiri harus melakukan pekerjaan untuk mengubah dan mentahirkanmu. Jika kau hanya ditebus, kau tidak akan dapat mencapai kekudusan. Dengan cara ini, kau tidak layak mendapat bagian dalam berkat-berkat Tuhan. Sebab kau melewatkan satu tahap dalam pekerjaan Tuhan dalam mengelola manusia, yaitu tahap kunci untuk mengubah dan menyempurnakan. Oleh karena itu, kau, seorang berdosa yang baru saja ditebus, tidak dapat langsung menerima warisan Tuhan. Kakak dan adik, mari buka halaman 1312. Ya. Kakak dong, bolehkah aku membacanya? Iya. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, engkau harus tahu orang seperti apa yang kuinginkan. Orang yang tidak murni tidak diizinkan masuk ke dalam kerajaan. Orang-orang yang tidak murni tidak diizinkan mencemarkan tanah yang kudus. Meskipun kau mungkin sudah melakukan banyak pekerjaan dan telah bekerja selama bertahun-tahun, pada akhirnya
jika kau masih tetap sangat najis. Menurut hukum surga tidak dibenarkan bila kau masuk ke dalam kerajaanku. Semenjak dunia dijadikan, aku tidak memberi jalan masuk yang mudah bagi para penjilat demi mendapatkan perkenananku. Ini peraturan surga, dan tidak ada yang dapat melanggarnya. Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Ia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia. Tapi tidak melepaskan manusia dari wataknya yang rusak. Penyelamatan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis. Tidak hanya membuat Yesus harus menanggung dosa manusia sebagai korban penghapus dosa, tetapi juga membuat Tuhan wajib melakukan pekerjaan yang lebih besar untuk melepaskan manusia dari wataknya yang telah dirusak iblis. Jadi, setelah dosa manusia diampuni, Tuhan kembali menjadi daging untuk memimpin manusia memasuki zaman yang baru. Tuhan memulai melakukan hajaran dan penghakiman. Dan pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan menerima berkat yang lebih besar. Mereka benar-benar hidup dalam terang dan akan mendapat kebenaran, jalan, dan hidup. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kakak dan adik, kita baca 2 bagian lagi firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, sebelum manusia ditebus, banyak racun iblis yang sudah ditanam di dalam dirinya. Setelah ribuan tahun dirusak iblis, dalam diri manusia ada sifat yang menentang Tuhan. Karena itulah, ketika manusia ditebus, itu tidak lebih dari penebusan. Tak kala manusia dibayar dengan harga yang mahal. Tapi sifat berbisa di dalamnya tidak hilang. Manusia yang begitu ternoda harus berubah sebelum menjadi layak untuk melayani Tuhan. Melalui pekerjaan penghakiman dan hukuman ini, manusia akan sepenuhnya mengetahui hakikat yang kotor dan rusak dalam dirinya, dan bisa berubah sepenuhnya supaya menjadi tahir. Hanya dengan cara ini, manusia bisa layak untuk kembali ke hadapan tahta Tuhan. Semua pekerjaan yang dilakukan saat ini adalah supaya manusia bisa menjadi tahir dan juga supaya berubah. Melalui penghakiman dan hajaran dengan firman serta pemurnian, manusia dapat membuang kerusakannya dan menjadi suci. Daripada menganggap tahap pekerjaan ini sebagai penyelamatan, akan lebih tepat mengatakannya sebagai pekerjaan penyucian. Ya, Amin. itu bagus. Ya, Amin. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, pekerjaan Tuhan di akhir zaman bertujuan memisahkan segala sesuatu menurut jenisnya untuk menyimpulkan rencana pengelolaan Tuhan. Karena waktunya sudah makin dekat dan hari Tuhan telah tiba. Tuhan membawa semua yang telah memasuki kerajaannya, yaitu mereka yang telah setia kepadanya sampai akhir, ke dalam zaman Tuhan sendiri. Namun, sampai datangnya zaman Tuhan sendiri, pekerjaan yang akan Tuhan lakukan bukanlah untuk mengamati perbuatan-perbuatan atau menyelidiki kehidupan manusia, tetapi menghakimi pemberontakannya. Karena Tuhan akan menyucikan semua orang yang datang ke hadapan tahtanya. Semua orang yang telah mengikuti jejak kaki Tuhan sampai hari ini adalah mereka yang telah datang ke hadapan tahta Tuhan. Dengan demikian, setiap orang yang menerima tahap terakhir karya Tuhan menjadi sasaran penyucian Tuhan. Dengan kata lain, semua orang yang menerima tahap terakhir pekerjaan Tuhan menjadi sasaran penghakiman Tuhan. Akhir zaman telah tiba. Semua makhluk ciptaan akan dikelompokkan.
dan dibagi ke beberapa kategori yang berbeda berdasarkan sifat mereka. Inilah saatnya ketika Tuhan mengungkap hasil akhir dan tempat tujuan manusia. Jika manusia tidak melalui hajaran dan penghakiman, tidak ada jalan untuk mengungkap ketidakpatuhan serta ketidakbenarannya. Hanya melalui hajaran dan penghakiman, maka hasil akhir semua makhluk ciptaan bisa diungkapkan. Manusia hanya menunjukkan warna aslinya ketika ia dihajar dan dihakimi. Yang jahat bersama yang jahat, yang baik dengan yang baik, dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Melalui hajaran dan penghakiman, hasil akhir semua ciptaan akan terungkap. Yang jahat dihukum dan yang baik dapat hadiah. Dan semua orang menjadi subjek kekuasaan Tuhan. Semua pekerjaan ini harus dicapai melalui hajaran dan penghakiman yang benar. Karena kerusakan manusia mencapai puncaknya, dan ketidakpatuhan mereka semakin parah. Hanya watak Tuhan yang benar, yang tertanam secara prinsip pada hajaran dan penghakiman serta diungkapkan di akhir zaman, yang sungguh bisa bertransformasi dan melengkapi manusia. Hanya watak ini yang bisa menyingkapkan kejahatan dan menghukum semua yang tidak benar. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, inti penghakiman dan hajaran Tuhan adalah untuk menguduskan manusia, mempersiapkan mereka untuk hari perhentian terakhir. Jika tidak, seluruh umat manusia tidak akan pernah bisa dikelompokkan sesuai jenisnya atau masuk ke tempat perhentian. Inilah satu-satunya jalan agar manusia bisa masuk ke tempat perhentian. Hanya penyucian Tuhanlah yang mampu mentahirkan manusia dari ketidakbenaran mereka. Dan hanya karya hajaran dan penghakimannya yang mampu menyoroti ketidakpatuhan manusia. Sehingga bisa dibedakan mana yang dapat diselamatkan dan mana yang tidak. Serta mana yang akan bertahan dan mana yang tidak. Saat pekerjaannya telah selesai, mereka yang bertahan akan ditahirkan dan menikmati kehidupan kedua yang lebih indah di bumi saat mereka memasuki alam manusia yang lebih tinggi. Dengan kata lain, mereka masuk ke hari perhentian manusia dan tinggal bersama Tuhan. Mereka yang gagal bertahan, menjalani hajaran dan penghakiman, mereka akan disingkapkan. Setelah itu, mereka akan dihancurkan dan seperti iblis, mereka tidak diizinkan hidup di bumi. Manusia di masa depan akan bersih dari jenis orang yang seperti ini. Orang-orang ini tidak layak masuk ke dalam tempat perhentian terakhir, maupun memasuki hari perhentian yang akan dimiliki Tuhan bersama dengan manusia. Karena mereka adalah target hukuman dan merupakan orang-orang jahat, dan mereka bukan orang benar. Amin. Pekerjaan utamanya menghukum yang jahat dan memberi upah kepada yang baik dilakukan sepenuhnya untuk memurnikan seluruh umat manusia. Sehingga dia akan membawa seluruh umat manusia yang kudus pada tempat peristirahatan kekal. Tahap pekerjaannya ini adalah pekerjaan yang sangat penting. Ini adalah tahap akhir dari keseluruhan pekerjaan pengelolaannya. Amin. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jika tidak Syukur membaca kepada ini, Tuhan. kita belum tentu mengerti. Iya, syukur kepada Tuhan. Bagaimana perasaan kalian setelah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa? Apakah kalian merasa tercerahkan? Iya. Tentu. Firman Tuhan yang Maha Kuasa begitu berguna. Iya, mendengarnya memberikan pencerahan. Itu Syukur kepada bagus. Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berbicara sangat jelas tentang kepentingan dan hasil dari penghakiman Tuhan selama akhir zaman. Ini memungkinkan kita untuk yakin, pekerjaan penghakiman Tuhan selama akhir zaman adalah menyucikan dan menyelamatkan umat manusia. Pekerjaan penebusan yang Tuhan Yesus lakukan membuka jalan bagi pekerjaan penebusan Tuhan pada akhir zaman. Tuhan yang Maha Kuasa melakukan pekerjaan penghakiman dan penyucian atas dasar pekerjaan penebusan Tuhan Yesus, demi menyelamatkan umat manusia dari dosa dan membawa mereka menuju kerajaan Tuhan. Amin. Ini bagus sekali. Tidakkah Tuhan bekerja dengan cara yang begitu nyata? Iya. Itu sangat nyata ya. Iya, benar. Jika kita hanya menerima pekerjaan penebusan Tuhan Yesus, tidak menerima penghakiman Tuhan dan pekerjaan penyucian di akhir zaman,
bagaimana kita bisa layak untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan? Itu benar. Pengampunan dosa tidak berarti seseorang itu kudus dan suci. Kau benar. Pengampunan dosa seseorang tidak berarti bahwa ia orang yang tunduk pada Tuhan. Benar. Sekarang semuanya sedikit lebih jelas tentang perlunya Tuhan melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman. Kepercayaan kepada Tuhan menuntut kita untuk memahami pekerjaan Tuhan. Ini sangat penting. Ya, Iya. Namun banyak orang beragama yang memegang keyakinan keselamatan hanya melalui iman. Mereka yakin percaya kepada Tuhan membawa pengampunan dosa menyelesaikan semua masalah. Mempercayai Tuhan yang penuh belas kasih dan pengampun. Mengampuni segala dosa yang dilakukan seseorang. Dia akan mengangkat semuanya menuju kerajaan surga ketika dia datang. Karena itulah mereka menolak menerima pekerjaan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Masalah seperti apa ini? Apakah orang seperti ini memahami pekerjaan Tuhan? Mereka tidak mengerti. Apakah mereka paham watak Tuhan yang sebenarnya? Mereka tidak pasti akan mengerti. melakukannya. Apa menurut kalian Tuhan akan mengizinkan orang jahat yang memberontak melawan dan menolak dia untuk memasuki kerajaannya? Tentu saja tidak. Benar, dia tidak akan mengizinkannya. Apa akibatnya jika orang semacam ini masuk ke dalam kerajaan Tuhan? Mari gunakan sebuah contoh. Jika orang Israel yang percaya kepada Tuhan Yehuwa dibawa ke dalam kerajaan Tuhan, menurut kalian apa yang terjadi? Mereka tak bisa menerima Tuhan yang berinkarnasi, Tuhan Yesus. Dan mereka berusaha keras mengutuk Tuhan Yesus dan memaku Tuhan Yesus di kayu salib. Kategori orang yang jahat ini secara keras menolak Tuhan. Jika mereka masuk ke kerajaan Tuhan, akankah mereka terus menolak Tuhan? Iya. Tentu saja. Iya. Apakah mereka akan memberontak? Apa mereka berusaha merebut kekuasaan Tuhan? Mereka Mereka pasti akan melakukannya. Kenapa Tuhan Yesus tidak ke sinagoga untuk berkhotbah? Sebab imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi dari iman Yahudi sangat jahat. Mereka bisa melakukan apapun. Benar. Iya. Kita semua tahu, setelah Tuhan Yesus ditangkap mereka, dia dipukul, diejek, dan diludahi. Bahkan diserahkan kepada pemerintah Romawi untuk disalibkan. Ya, Tuhan Yesus tahu bahwa mereka licik seperti ular, sehingga dia tidak ke sinagoga untuk berdoa. Benar. Pada akhir zaman, Tuhan Yesus telah kembali. Kenapa dia tidak ke gereja untuk berkhotbah? Mereka Iya, tidak benar. mereka tidak mengerti. Karena semua pemimpin gereja sangat jahat. Seandainya Tuhan yang Maha Kuasa berinkarnasi masuk ke dalam gereja, mereka pasti akan memanggil polisi. Itu benar. Mereka pasti menyerahkan Tuhan yang Maha Kuasa kepada pemerintah. Apakah ini bukan kenyataannya? Benar. Itu benar. Iya. Sekarang, apa kita berani datang ke gereja dan bersaksi untuk Tuhan yang Maha Kuasa? tidak. Jika kau menjadi saksi Tuhan yang Maha Kuasa, mereka pasti akan mengepungmu dan mempermalukanmu, bahkan menyerahkanmu kepada Biro Keamanan Umum. Karena inilah, gereja saat ini sama dengan sinagoga agama Yahudi dulu. Mereka tempat mengusir Tuhan, melawan, dan menolak Tuhan. Bukankah seperti itu? Benar. Itulah kenyataannya ya. Itulah kenyataannya. Iya benar. Ini menunjukkan sejauh mana umat manusia jahat. Mereka tidak menyukai kebenaran dan membencinya. Mereka menolak kedatangan Tuhan. Mereka berada di sisi iblis dan melawan Tuhan. Jika Tuhan tidak berinkarnasi selama akhir zaman menyatakan kebenaran, menghakimi dan menyucikan manusia, seluruh umat manusia akan dihancurkan oleh Tuhan karena mereka menolak Tuhan. Apa menurut kalian ini benar? Iya, itu benar. Sekarang, kalian semua mengerti kan? Iya. Syukur kepada Tuhan. Kakak dong, setelah mendengar persekutuanmu, aku semakin mengerti bahwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebenarnya pekerjaan penebusan manusia. Pekerjaan penebusan ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Dengan percaya kepada Tuhan, dosa-dosa kita diampuni. Dan kita layak untuk berdoa dan menikmati anugerah Tuhan. Namun pekerjaan penebusan bukanlah pekerjaan penghakiman dan penyucian. Karena itulah kita masih hidup dalam keadaan berdoa dan kemudian mengakuinya. Tuhan tidak melihat pelanggaran kita. Selama kita mengakui dosa kepada Tuhan dan mau bertobat, Tuhan akan baik dan memberkati kita. Di masa lalu, kita tidak memahami makna kegunaan dari pekerjaan penebusan Tuhan Yesus. Kita berpikir apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah pekerjaan untuk menyelamatkan umat manusia. Dengan dosa yang telah diampuni, semua akan baik-baik saja. Betapa bodoh dan abainya kita. Sama sekali tidak memahami pekerjaan Tuhan. Iya.
Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman datang melakukan pekerjaan penghakiman dan penyucian. Hanya inilah cara menyelamatkan umat manusia. Sifat manusia yang berdosa dan watak yang jahat hanya bisa dibersihkan melalui penghakiman dan juga hukuman. Ya, Hari ini aku mulai memahami pekerjaan Tuhan menyelamatkan umat manusia. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. syukur pada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Persekutuan hari ini berjalan baik. Aku merasa sangat tercerahkan. Puji Tuhan. Sekarang, kita mengerti kenapa Tuhan menyatakan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman. Jika kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak menerima penghakiman Tuhan dan penyucian pada akhir zaman, kita mungkin percaya pada Tuhan seumur hidup dan tetap tidak terlepas dari dosa. Kita hanya bisa hidup dalam lingkaran dosa dan mengakuinya. Kita tak akan lepas dari belenggu dosa. Benar. Akhirnya, kita ditinggalkan dan diabaikan oleh Tuhan, jatuh dalam pencobaan dan dihukum. Pada akhir zaman, Tuhan mengambil bentuk manusia untuk menyelamatkan seluruh manusia, untuk menyatakan kebenaran, untuk menghakimi dan menyucikan manusia. Kita telah mendengar suara Tuhan, dan dibawa ke hadapan Tuhan untuk dihakimi dan disucikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan sungguh baik. Kasih Tuhan kepada kita sungguh nyata. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan ini, aku menerima Tuhan yang Maha Kuasa sebagai Tuhanku. Amin. Puji Tuhan. Tuhan. Puji Tuhan. Aku berjanji kepada Tuhan. Aku dengan tegas menerima dan tunduk pada penghakiman dan hukuman oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Aku berjanji untuk mengejar kebenaran, penyucian, dan kesempurnaan. Jadi manusia yang melakukan kehendak Tuhan untuk mencapai pujian dan berkat dari Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa. Aku juga pujilah Tuhan yang Maha Kuasa. Aku menerimanya. Terima kasih Tuhan. Kakak dan adik, mari kita berdoa bersama kepada Tuhan. Baik.